Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mesti Enake. Nah, di video kali ini saya akan kembali membuat bolu. Tapi ini bolunya berbeda ya dari video yang sebelumnya. Ini bolu ubi kuning, rasanya sangat enak, teksturnya sangat lembut dan empuk. Ini juga super legit ya, cocok banget untuk ide jualan ataupun sajian keluarga di rumah. Buat kalian yang penasaran bagaimana proses pembuatannya, simak video ini sampai selesai ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong untuk subscribe channel Mesti Enake. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, ini dia bahan-bahan yang saya pakai untuk membuat bolu ubi kuning. Ini ada ubi kuning ya, 200 gram, sudah saya kukus dan saya potong-potong. Ini ada telur 5 butir, telurnya dalam keadaan segar ya. Ini ada margarin yang sudah dicairkan 200 gram. Ini dicairkan sampai seperti ini aja ya. Selanjutnya di sini ada gula pasir 200 gram. Ada terigu, ini terigunya juga 200 gram. Nah, ini saya juga ada vanili cair. Jika teman-teman gak ada, bisa menggantinya dengan vanili bubuk. Ini juga ada pewarna kuning, ini bisa di skip ya kalau nggak suka. Nah, ini juga ada baking powder. Untuk bahan pengembangnya, bahan emulsifiernya saya pakai SP. Teman-teman juga bisa menggantinya dengan TBM ataupun ovalet. Yuk langsung saja ke cara membuatnya. Pertama, ubi yang sudah saya kukus, saya lumatkan menggunakan garpu. Teman-teman juga bisa memperkecil ukuran ubinya menggunakan blender ataupun chopper ya. Tapi ini saya lumatkan saja menggunakan garpu seperti ini. Jika sudah dilumatkan, kita bisa sisihkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat adonannya. Ini saya sudah menyiapkan wadah, masukkan 5 butir telur. Pastikan telurnya dalam keadaan segar ya. Ciri-ciri telur yang masih segar itu kuning telur sama putih telurnya itu masih dalam keadaan kental. Masukkan 200 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh SP. Masukkan sedikit vanili cair. Nah, semua bahan ini akan saya mixer. Pertama saya mixer dengan kecepatan rendah, bertahap ya, lanjut ke kecepatan sedang dan lanjut ke kecepatan paling tinggi. Ini saya mixer selama 8 menit ya. Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini kunci dari pembuatan bolu ya. Saat mixer kita itu harus sampai mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini. Ciri-ciri adonan yang putih, kental dan berjejak itu saat di mixer seperti ini ya. Jejaknya itu tidak mudah tenggelam. Nah, yang perlu diperhatikan di sini bahan-bahannya itu harus dalam keadaan segar dan baik ya, untuk menghasilkan adonan yang seperti ini. Telurnya harus dalam keadaan segar, SP-nya harus masih aktif. Gula pasirnya juga yang berkualitas. Itu nanti insya Allah menghasilkan adonan yang seperti ini, yang putih, kental dan berjejak. Jika sudah seperti ini, kita bisa matikan mixernya ya. Tekstur adonannya seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya masukkan ubi kuning yang sudah dihaluskan. Ini dimasukkan semuanya ya. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah asal semua bahan tercampur merata. Ini kita mixer sebentar aja ya, kurang lebih 30 detik. Oke, kita matikan mixernya. Lalu di sini saya mau masukkan tepung terigu. Di sini saya memakai tepung terigu protein sedang, saya pakai merek segitiga biru. Ini sebelum dimasukkan tepung terigunya wajib banget ya diayak biar tidak ada tepung terigu yang bergerindil.
Oh ya, jangan lupa like jika kalian suka sama video ini. Semua resepnya nanti saya cantumkan juga di link deskripsi ya. Nah, jika tepung terigunya sudah dimasukkan semuanya, selanjutnya di sini saya mau masukkan susu bubuk. Ini saya memakai susu bubuk Denkau ya, 1 saset atau setara dengan 27 gram. Susu bubuknya juga saya ayak ya. Selanjutnya saya masukkan setengah sendok teh baking powder. Ayak juga baking powdernya. Nah, setelah semua bahan kering dimasukkan, kita aduk seperti ini dulu. Sebelum di mixer kita aduk dulu ya, agar nanti tepungnya tidak terlalu berhamburan. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah, kita mixer sebentar aja. Ini juga kunci sukses dalam membuat bolu. Kita mixernya sebentar aja setelah bahan keringnya dimasukkan. Ini saya mixer selama kurang lebih 30 detik cukup. Asal semua bahan tercampur merata saja ya. Selanjutnya di sini saya masukkan margarin yang sudah saya lelehkan. Ini dilelehkan dengan cara ditim ya, sampai sekitar 80% saja. Jadi jangan sampai leleh menjadi minyak ya, cukup seperti ini aja. Ini saya memakai margarin merek Royal Palmia ya. Teman-teman juga bisa menggunakan merek yang lain. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan paling rendah asal semua bahan tercampur merata. Ini di mixer sebentar aja. Ini juga salah satu kunci sukses membuat bolu. Setelah margarinnya dimasukkan, kita cukup mixernya sebentar aja biar nanti adonannya tidak turun yang menyebabkan bolunya itu hasilnya menjadi bantat. Selanjutnya di sini saya aduk menggunakan spatula, pastikan tidak ada tepung atau margarin yang mengendap. Kita aduk hingga ke dasar wadah ya. Nah, ini konsistensi adonannya seperti ini ya. Masih tetap ada yang bergerindil, ini dari ubinya ya. Kalau misal teman-teman menginginkan ubi yang halus, ubinya bisa di blender dulu ya. Selanjutnya saya akan menambahkan bahan pewarna. Ini saya memakai bahan pewarna kuning muda. Jika teman-teman gak suka bisa di skip ya. Aduk hingga semuanya tercampur merata. Oke, ini konsistensi akhir dari adonan bolu ubi kuningnya ya. Ini konsistensinya seperti ini. Selanjutnya ini mau saya masukkan ke loyang. Sebelumnya loyangnya sudah saya olesi dengan Carlo. Carlo di sini terdiri dari campuran 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan margarin. Ini saya memakai loyang ukuran 26 ya. Nah, setelah adonannya dimasukkan semua, kita bantu ratakan menggunakan sumpit untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Ini karena masih ada gelembung-gelembung udara ya, jadi saya bantu ratakan kembali menggunakan tusuk sate agar nanti pori-pori yang dihasilkan dari bolunya itu lebih halus. Selanjutnya adonan ini bisa dihentakkan beberapa kali ya untuk mengeluarkan gelembung udara. Tapi maaf ini nggak ke video. Nah, ini langsung saya oven menggunakan oven tangkring dengan nyala api sedang cenderung kecil. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan ya, suhunya sudah stabil. Ini saya oven selama 60 menit ya. Hasilnya mengembang ya, bisa terlihat. Nah, setelah 60 menit di oven, kita bisa lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate. Jika tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate, berarti bolunya sudah matang. Kita bisa angkat. Hati-hati ya, karena ini panas. Lalu bolu ubi kuningnya bisa kita balik, kita keluarkan dari loyang.
Hati-hati ya, ini masih panas, langsung saya keluarkan dari loyang. Wow, hasilnya cakep sekali ya, permukaannya halus, cantik, ini menul-menul, empuk. Ini resep ini cocok banget ya untuk ide jualan ataupun untuk sajian keluarga di rumah. Jika untuk dijual, ini bisa dijual per loyang atau per potong. Untuk harganya bisa teman-teman sesuaikan dengan harga bahan baku di daerah teman-teman masing-masing ya. Ini bolunya dalam kondisi masih panas, langsung saya potong-potong seperti ini. Teman-teman bisa menunggu dingin dulu ya baru dipotong, tapi berhubung saya sudah nggak sabar ingin mencicipinya, jadi langsung saya potong. Nah, ini dari potongannya terlihat ya kalau bolu ini pori-porinya sangat halus, sangat lembut dan empuk, menul-menul seperti ini. Ini moist banget ya. Wanginya juga enak banget, ini wangi dari si ubinya. Ini mau langsung saya cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Ini bolunya enak banget, enaknya kebangetan, teksturnya sangat lembut dan empuk. Aroma ubinya menambah cita rasa dari bolu ini semakin legit. Ini teman-teman wajib banget ya cobain resep yang satu ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video aku selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.